Dan plafonnya pun lucu juga ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, handmade, kerjaan tangan tukang. Dia masang satu persatu kayu tadi, karena saya tuh lihat tumpukan kayu kan sayang gitu. Ini Iya, saya bilang mau diapain? Mau dibuang, Pak? Lah, bisa nggak dipotong sesuai ukuran yang saya mau? Bisa aja, Pak. Ini kasih apa? Ya, satu-satu. Paku tembak aja ya. Satu-satu. Tembak satu-satu, tak 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 semua. Semua sampai ke sana. Gue kasihan buat tukangnya. Semua. Jadi ini kalau disuruh bikin lagi mungkin dia juga nggak mau lagi. Mau ganti sanitari di rumah, tapi nggak pede kalau beli online karena nggak yakin sama bentuk aslinya. Yuk langsung ke Depo Bangunan, pilihannya banyak dan ada barang-barang yang diskonnya luar biasa. Kalau lengkap jangan ditanya lagi, semua tentang kamar mandi ada di sini. Harganya kompetitif dan jangan lupa bikin member. Karena bisa dibilang Depo Bangunan adalah supermarket bangunan yang paling banyak ngasih benefit dan hadiah buat para membernya. Halo semua, sekarang ketemu lagi sama Belinda. Kali ini kita masih ada di daerah Tangsel dengan rumah yang konon katanya penyewa sebelumnya adalah orang paling terkenal di dunia permedia sosialan. Siapa? Nanti kita tanya ya. Nah, rumah ini menarik banget. Kenapa? Karena rumahnya itu gayanya seperti villa. Tapi posisinya, walaupun dia ada di hook, tapi bentuk tanahnya tuh seperti ngipas. Tanpa mengundur-undur waktu, ayo kita samperin yang punya rumahnya. Perkenalkan, ini Halo. namanya Bang Adi. Bang Adi ini sudah menjadi arsitek selama berapa tahun? Sudah 25 tahun. 25 tahun. Jadi so pasti desainnya ini udah pasti mateng banget ya. Nah, ini konsep rumah ini sebenarnya tuh gimana sih Bang? Boleh ceritain nggak? Soalnya ini bentuk tanahnya aneh banget loh sebenarnya. Ya, jadi rumah ini di konsep villa sebenarnya. Jadi bikin villa tapi di daerah perumahan. Oh, Oke. oke. Makanya bentuknya Agak kita aneh mulai ya? dari aneh. Jadi nggak seperti rumah seperti biasanya, Oke. dan kita mulai awal pendekatan dari bentuk. Nah. Jadi orang sini bilang, kalau satpam itu bilang rumah atap miring, padahal semua rumah atapnya miring kan? Iya. Tapi Oke. nih, sebelumnya ini disewa sama siapa sih? Tadi aku udah spill dikit sama yang mau nonton di rumah. Kalau ini yang nyewa sebelumnya adalah salah satu orang paling terkenal di media sosial di Indonesia. Siapakah itu? D inisialnya. Inisialnya D. Nah, cukup itu Terus aja. habis itu dia baru menikah lagi dan punya anak angkat yang Ya. balerina. Gitu. Ini garasi nih ya? Ini garasi. Ya. Garasinya bisa nampung berapa mobil? Di dalam 2, di carport 2. Oke. Kalau yang ini dia pakai batu kali biasa ya? Batu kali biasa disusun rapi, Hmm? ya cuman supaya kelihatannya juga ini dicat warna, dicat hitam. Oke. Itu anyaman pagar itu pakai apa tuh Bang? Itu GRC. GRC tapi dia pakai besi hollow Ya, bulat ya? Itu supaya bisa Oh, makanya bisa melengkung. diputer-puter. Iya, jadi ide gimana supaya bisa melengkung? Ah, Ya, dibikinlah ada besi jadi kayak di sate begitu ya bentuk jadi ya. iya. Di sini jalan menuju ke rumahnya ya? Jadi sebenarnya pintu masuk rumahnya ini. Oke. Gitu. Kenapa ada tembok kecil ini? Ya ini sebenarnya pengarah gitu. Oh, Orang buat ngarahin. ya, bawa. Tapi Dan- ini karena ini rumah konsep villa, berarti kan bukan rumah yang bisa menerima orang setiap saat. Oh, Makanya pintu masuknya tersembunyi. tersembunyi. Nah, ini dia pakai conwoodnya nih Bang. Iya, betul. Memang rumah di sini ya itu yang buatnya menarik ya, lebih tinggi dari itu. Jadi makanya kita waktu itu mengadaptasi. Karena kalau enggak kita mesti cut kan. Iya, kebanyakan cut berarti kemahalan nanti ya. Tapi ya malah jadi sebenarnya jadi sesuatu yang bagus karena rumah jadi Oke. apa ya berdiri. Jadi kelihatan megah sih Ya, sebenarnya jauh ini. Dan ini jalur sebenarnya hanya untuk tamu. Hanya untuk tamu. Gitu. Oke, Tapi ini kalau punya terasnya rumah, ya. Nah, di sini dikasih Nah ini pintu. pintu ya. Karena kita di klaster, Mm-mm. kan tidak ada mungkin juga orang yang masuk. Mm. Jadi hanya sekedar membatasi bahwa kalau malam ini ditutup. Tapi ini dikasih pivot ya berarti ya. pivot. Pivot ada kuncinya. Oke. Jadi sebenarnya ini fungsinya untuk membatasi ruang. Ini teman-teman lihat deh, ini pintunya nih ya kalau ditutup benar-benar kayak kamuflase. Ya, jadi ini konsepnya hidden door ya. Heeh. Karena besi dari dalam menutupnya. Oh, ini bentuknya Karena, besi dalam. kayak gini, gitu ya. Jadi kita konsep rumah ini green konsep, pingin kayu, tapi nggak pingin boros ceritanya itu. Ya, jadi ini kayu sebenarnya bukan kayu spesial kita belah-belah.
Tapi memang kayu yang di workshop yang tidak terpakai kita atur. Nah ini pintu masuk hanya untuk orang yang diundang. Bebe diundang boleh masuk. Tadi gue udah masuk. Kalau enggak cuma sampai di sampai sini. situ aja. Cuma boleh melihat, Oh, tidak you boleh can menyentuh see. lebih jauh. Gitu. Ini sebenarnya cocok banget buat rumahnya Pak RT. Jadi terima aja di sini. Sini, Jangan coba-coba udah. masuk kalau misalkan lu nggak bawa seserahan. Ya nggak Oke. boleh. Nah ini tangganya sendiri gede ya, lebar ya? Ya karena kan kita konsepnya kayak gini, kita bisa ngobrol masuk. Ya kan, Berduaan karena gitu kan ya. Tamu datang kan nggak mungkin itu kan kayak bebek jalan gitu kan. Iya nggak iya bisa, iya benar-benar gitu. kayak bebek jalan. Ya, jadi harus sambil ngobrol gitu. Nah ini Oke. adalah ruang utamanya. Ini ada void-nya. Iya, jadi Void void ini Heeh. pertama untuk menjadi ruang transisi Oke. dari ruang tamu tadi, dari foyer atau entrance ke dalam, sehingga orang tidak langsung merasa kayak masuk ke satu ruangan yang pendek. Oh. Makanya ada tinggi. Ini plafonnya tingginya berapa ini, Bang? Ini tingginya 7 meter. Sisi yang pendek itu ya, Iya. dia miring. Ini kan ngikut bentuk atap. Ya paling tingginya di sini 9 meter Enggak lah lah, ya. 8 lah. 8 lah ya. 8 Oke. meter. Tapi ini lantainya ini kan Marmer. asli marmer ya. Ini marmer ujung pandang. Ini dikasih taman samping ya buat jadi kalau misalkan lagi duduk nerima tamu masih ada pemandangan gitu ya. Jadi karena tadi konsepnya rumah ini pingin terbuka, jadi terbuka itu maksudnya kita menyatukan antara unsur luar dan dalam. Oh, jadi Gitu. biar kelihatan lebih Maka gede jadi lagi ya. sebisa mungkin orang bisa melihat ke semua sudut rumah ini. Oke. Ya, kita di sini saya bisa lihat sudut yang paling jauh. Oh, Saya iya, bisa benar. lihat sudut yang paling sini sehingga Oh, dia iya, iya. ya sehingga Oh, iya, diagonal ke luas atas. tanah ini kan 360 meter. 360 itu dia bisa betul-betul rasakan 360. 360-nya. Terus ini plafonnya ini diekspos semua atau ini? Itu ceritanya kenapa ada gitu-gitu, yaitu gara-gara mengadaptasi struktur juga. Oh, jadi ini sebenarnya tuh strukturnya ditutupin lagi sama gipsum ya? Iya, karena kan kalau kita tidak gitu ya jadi segini. Cuma 3 meter dapatnya. Ah. Nah, kita pingin 3 meter 20 ya, jadi ya diakalin. Gitu, kita akalin supaya dia Iya. naik. Ini struktur utama. Ini semua tiang-tiang ini adalah kolom. Oh iya, kolom-kolom ini Kolom. ditutupin semua ya? Semua kolom-kolom ini kita cover dengan kayu merbau. Nah ini ruang makannya? Ini sebenarnya ya bisa jadi sementara jadi ruang makan atau jadi ruangan kerja, tapi ini kita jadi ruang Lo makan. shoot gua nggak? Ini kan kayak ada di villa-villa gitu. Ya. Iya gitu-gitu. Jadi yang ini, nah sama tadi Bang tadi, Heeh. kita berusaha membuka semua ruangan gitu sehingga tidak ada ruang-ruangan yang ketutup dan orang merasa bahwa dia menyatu dengan semua ruangan, dia nyaman gitu dan bisa kontrol semuanya. Dan ini pocket door. Jadi kalau Ya. misalnya pas dibuka kagak ada apa-apaan. Ya. Iya. Dan Pintunya ini hilang. ditutupnya pakai gipsum ya? Ya, ini gypsum. Gipsum ya. Oke. Terus ini ruangannya berapa sih, Bang? 5 meter. 5 kali 5 kali? 12. 5 kali 12. 5 kali 12. Oke, dan di situ ada teras. Ya, ini teras. Nah, ini teras samping ini langsung menuju ke kolam renangnya Kolam berenang. yang instagramable banget. Iya, jadi ini kolam berenang. Memang kita buat karena dari konsepnya pengen jadi villa. Ya, Sebisa mungkin semuanya itu pakai unsur alam. unsur-unsur Bali Jadi gitu pinginnya lah ya. seperti berenang di sungai idenya. Oh, oke. Gitu ya, di berbatuan, makanya pakai batu alam yang awal juga ragu nih, bagus nggak ya kolam berenang ini? Ternyata bagus banget. Ini kan tadi berarti berapa? 12 kali 5 ya? 12 kali 5. Ini udah bisa dapat kitchen set yang spacious. Sebenarnya kalau mau dikasih meja makan di sini juga bisa dan buat nontonnya juga Ya, ada dining room di sini, apa living room ya di sini. Ya. enak banget ya. Ya, ini bisa jadi kayak ruang hobi. Oh ya, di sini bisa jadi ruang Atau hobi. juga tadinya bisa Ruang konsep ruang kerja atau kamar tamu. Terus habis itu di sini tangganya ya, tangganya ini dijadiin berupa gudang Oke, ya. Di sini ada 2 storage untuk yaitu gudang ya, sama ada segitiga di bawahnya. Itu dijadiin tempat rak sepatu. Oh, rak sepatu di bawah sini semua. Ya, Oke, rak yang sepatu. lucu di sini nih, Bang, Ya. tangganya. Ya, Pertama waktu aku lihat tuh, aku pikir, wah ini kayak HPL ditempelin atau apa ditempel. Ternyata ini cuman kayu-kayu, ya itu ya. kayu-kayu merbau yang bekas potongan berapa ditempel-tempel gitu loh. Itu sebenarnya nggak merbau aja, bermacam-macam kayu. Oh, macam-macam Kan kayu. warna beda-beda kan? Iya, iya makanya. Ya. Iya, iya. Bahkan ada yang base-nya itu. Jadi kalau yang ini Base-nya bolong, ini ada tripleknya.
Oh, jadi cuman hanya dicat pelitur aja gitu ya? Pelitur aja, hanya pelitur aja. Nah, kalau yang di sini adalah kamar mandi tamu Ya, ya? jadi tuh. Nah, itu yang agak aneh nih. Wow. Ini ceritanya adalah pada saat kita pernah bikin rumah yang tadi saya bilang itu, rumahnya itu pagarnya pakai begini bentuknya. Tiang-tiang gitu. Oke. Kayu merbau. Nah, kan ada sisa dong, ada yang sisa 30 cm, ada yang 40 cm. Iya, benar. Itu di slice kayak motong kue. Dan ditempel-tempel. Makanya tukangnya kesel deh, kagak kelar-kelar. Ya. Potongin lagi. Ya, satu-satu. Jadi ada yang tebal. Ya kan nggak ada yang sama. Tapi ini sendiri, pintunya sendiri juga tebal loh, Bang. Ya, jadi base dalamnya ada Dikasih base-nya, tetap rangka kayu. Oh, rangka kayu. Terus dipakai multiplex, terus ditempelin ini. Makanya tebal, karena kan ada rangkanya juga di dalam. Dan ini ada dapurnya. Nah, ini dapur kotor ya, dapur harian Dapur kotor lah ya. Sama juga ada cermin juga gitu. Dan ini ada akses juga untuk ke lantai atas. Jadi rumah ini punya 2 akses. Oh, Akses, owner sama karena ada service area ya? service sama area private kita pisahin. Nah, jadi yang apa namanya yang bekerja bisa naik turun ke kamarnya, jemur segala macam tanpa harus masuk ke dalam. Benar. Pakai tangganya 2. Enak sih kalau misal rumah yang hook begini tuh bisa dapat akses masuk utamanya juga dibedain Bisa, ya sisinya ya. Iya, bisa. Nah, ini adalah jalan menuju ke garasinya. Yang tadi ada pintu yang tadi kita bicara. Ini juga ada 2 jalur sebenarnya, bisa lewat tadi atau ini yang tanaman-tanaman ini itu ada stepping stone-nya itu ya? ada. Ada stepping stone-nya ada, cuman karena rimbun nggak kelihatan. Oke, ini dikasih Kamboja yang cantik banget. Ya. Ini gimana caranya? Emang dari awal nyarinya Kambojanya tadinya yang dia begini lurus ya? jadi miring nggak sih? Oh. Bercandanya gitu. Enggak. Oh, ternyata matahari nggak dapat jadi miring gitu. Coba enggak. kita miringin. Jadi Ini waktu nyari emang udah nyarinya yang iya, modelnya begini? karena saya pingin apa ya, Kamboja itu ada di 2 tempat gitu. Ada di bagian kolam juga. Karena satu, yang kedua kalau dia lurus ya elemennya agak tidak tertutup. Ini kan berarti kan dia bisa mengcover lumayan satu area itu bisa dengan gitu satu ya. objek ini tuh bisa. Iya. Bisa menghiasi dua bisa ruangan. menghiasi, ya betul. Nah, kalau yang di sini ini tamannya ini buat apa nih, Bang? Ini taman sebenarnya ya taman biasa, bisa difungsiin juga. Nah, ini kan garasi kita ini sebenarnya kalau fungsinya ini kenapa terbuka? Karena kalau ada acara-acara, kita bikin di sini food stall gitu ya. Iya. Di Food sini, stall-nya di sini. jadi mereka makan segala macam di sini. Oke. Satu yang kedua, kalau misalnya ada acara, jalur masuk dari tamu ke rumah pun juga Situ. dibikin bagus nih. Ya. Tujuannya juga ya nggak boleh kayak ya udah masuk gitu aja ya. Jadi dihias juga. Jadi Ya. kalau misalnya tamu pun masuk dari sini, mereka tetap ngerasa kayak ya ini pintu masuk utama ya, padahal bukan. ya, gitu ya. betul. Oke, kita naik ke lantai 2-nya ya, Bang. Ya, lantai 1 tadi udah semua ya berarti ya. Udah. Lantai 2-nya. Lantai 2. Nih dia nih. Oke, jadi tangga ini tadi udah cerita. Nah, ini juga pakai merbau engineering. Oh, ini merbau engineering. Ini merbau engineering. Karena tadi kita pengen konsep rumah konsep green. Ya. Jadi sebisa mungkin minim menggunakan bahan-bahan alam, tapi kalaupun ada bahan recycle. Oh. Nah, ini kan sebenarnya kan bukan kayu utuh. Potongan-potongan kayu merbau yang disambung-sambung yang kita tinggal pasang. Di atasnya dikasih skylight. Iya, karena kita posisinya tidak punya lagi akses view samping, Ya. ambil dari atas. Dan plafonnya pun lucu juga ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, handmade, kerjaan tangan tukang. Dia masang satu persatu kayu tadi, karena saya tuh lihat tumpukan kayu kan sayang gitu. Ini saya bilang mau diapain? Mau dibuang, Pak? Lah, bisa nggak dipotong sesuai ukuran yang saya mau? Ini, bisa aja, Pak. Ini kasih apa? Ya, satu-satu. Paku tembak Ya, aja ya. satu-satu. Tembak satu-satu, tak semua. Semua sampai ke sana. Gue kasihan sama tukangnya. Semua. Jadi ini kalau disuruh bikin lagi mungkin dia juga nggak mau lagi. Nah, ini kamar langsung masuk ke kamar utamanya ya? Ya, ini juga agak beda konsepnya. Kamar ini, kamar-kamar umumnya kan dindingnya beton, gitu ya. Iya, ini karena dia bentuk atapnya begini. Ya. Jadi daripada bikin dindingnya full sampai atas. Iya. Jadi kita potong aja di sini terus tapi dijadiin kaca aja gitu ya. Ya, jadi kita pingin sebenarnya tadi dimensi itu kita dapat lebih besar dari yang sebenarnya ruang yang kita pakai. Iya, benar-benar. Gitu. Pakai kaca jadi kelihatannya Satu, kita bisa menikmati sana walaupun tanpa harus ke sana.
Kayak di atas ini juga kan, atas kamar mandi kan sebenarnya kan sesuatu yang kalau saya tutup ke atas kan jadi sempit ruangannya, Iya, berkurang lah Iya, volumenya. berkurang. Nah, jadi terus kalau saya itu tutup di atasnya debu. Jadi ya udah biar aja dia kebuka. Jadi dari kamar mandi juga bisa menikmati plafon ini. Ini walk-in closet. Dan kembali lagi di Ini. sini dikasih Batu-batu. batu lagi. Dan kalau lihat meja wastafelnya tuh bentuknya juga unik. Menyong. Bukan maksudnya bukan wastafelnya yang unik, meja juga kita Mejanya ikutin. juga ngikutin Kenapa ya. miring? Ngikutin Coba ininya. kenapa miring? Supaya ini jalannya. Ya, jadi orang kalau lurus kan sempit. Iya. Karena memang kamar ini memang kita nggak bisa bikin lurus. Kalau lurus sempit juga di sini. Jadi ini mengadaptasi ruang supaya satu ruang dibagi dua, dibikin agak sedikit. Ini gimana. tukang sipilnya maupun tukang kayunya habis proyek ini kabur. Dan Ini bathtub juga kita bikin. sendiri. Bikin sendiri dari marmer. Tapi secor dalamnya. Enggak. Hah? Dalamnya apa nih? Dicor apa namanya? Ya kita bikin marmer dibentuk aja. Oh. Kan di satu jadi satu. Ada strukturnya di dalam. Ada strukturnya kan? Ya, Habis itu baru ada ditutupin strukturnya, ya, marmer. ya. Dan Ya, habis maksudnya kita karena kita mau apa namanya mau custom, jadi kita mau nggak mau bikin. Nah ini dia. Hai. Ya jadi Lihatlah. bukan maksudnya mau mempertontonkan, bukan. Karena Ya, kan ya. kamar mandi itu kan hanya dipakai sekali sehari dua kali maksimum. Iya, buat mandi Nah, ya. jadi daripada dia masuk kamar mandi itu boring, ya dia masuk seperti masuk ke ruangan aja. Toh juga tinggal ditutup doang. Tinggal ditutup. Selesai. Tapi kalau dia nggak mau nutup ya nggak apa-apa juga. Salah sendiri. Ya Nah, ibaratnya. ini juga sama ada skylight Iya, juga. skylight juga ya. Jadi di sini di kamar mandi dia bisa mendapatkan Cahaya. atmosfer yang sama ya. Oh. Plafonnya sama. Oke. Nah ini dindingnya yang beda tadi ini. Oke. Karena Oh, iya, kita iya, ingin mengkonsep rumah ini rumah villa, rumah beristilatan gitu ya, otomatis orang harus nyaman tidak seperti rumah biasa ini kaca. Kaca Ya, habis memang- itu tinggal dikasih Ya. ini doang, Ya. vertical blind, habis Dan itu sudah. sudah. Nah ini kita ada di masa utama ya, masa bangunan utama. Ya. Sekarang kita mau masuk ke masa utama yang kedua. Ya, masa bangunan kedua. Masa bangunan Yang kedua. tadi jadi kita buat dua masa bangunan yang berbeda bentuk. Nah, kita ngelewatin jembatan. Sebenarnya ide jembatan betul jembatan terbuka yang orang lewat itu seperti kan ini tadi hutan di sini. Jadi sini Iya, betul-betul iya, hutan nih. seperti hutan tadinya, ini udah hilang ya. Jadi betul-betul ada tanaman, berbagai macam tanaman. Burung juga suka mampir di sini, hinggap. Nah, cuman karena kita ini rumah tinggal, mengadaptasinya tetap dikasih kaca-kaca. Di sini. Ya karena kalau nggak pakai ini orang takut. Ya kan ini Iya. ini kan kamar anak soalnya. Iya. Kamar anak jadi sirkulasinya harus steril, Iya, harus habis itu dikasih secure. pintu geser pula kan. Ya, makanya dan ini harus frameless. dikasih. Kalau nggak nyemplung dia Nah, lompat ini gitu dia, ya. dia frameless Iya, iya, iya. gitu. Dan ini jadi area yang jadi Jalan nih. Setiap kita menuju ke satu titik lain itu ada satu experience yang berbeda. Oh iya, jadi ada, ya pokoknya Ya. ini rumah yang banyak banget lah pengalaman ruangnya. Ya, pengalaman banyak sekali. Oke, ini berarti ruangan buat duduk-duduk. Duduk-duduk si kamar anak yang dua ini. Oke, Ini juga sebenarnya bisa kita- jadi ruang belajar lah ya. ini sebenarnya rumah bisa desain bahkan jadi satu kamar tidur utama master nih bisa. Oh gitu. Karena ini Tinggal jebol. Oh ini gipsum. gypsum, ini gypsum. Makanya Jadi kalau pintunya orang pingin pivot ya. punya dua, karena dia punya anak cuman satu, Heeh, tapi pingin punya ruang, ini gede. tinggal dibikin satu pintu, ini partisi juga gypsum. Oke. Oh iya. Semua gypsum. Jadi kalau misalnya kalian punya rumah yang pengen ke depannya masih bisa berubah-ubah, Ya pakai. pertimbangkanlah untuk menggunakan gipsum. Ini juga kenapa bentuknya tidak lurus? Aha. Ya supaya kayak sama tadi biar dapat ruang yang maksimal optimal lah ya. Karena Ya, ya. kalau lurus, kalau nggak yang sana Kecil. sempit, sini sempit atau setengah-setengah. Mendingan begini, dia dapat sini lebarnya, Iya. yang sana dapat di sini lebarnya. Nah ini tuh di, Nah itu lagi, itu kayu bantalan kereta. oh ternyata kayu bantalan kereta tuh aku pernah sering banget denger Bang Adi suka dipakai buat material pintu utama gitu kan. Ya. Kalau ini bisa dijadiin headboard. Headboard. Dan ini cocok banget buat rumah yang gayanya villa atau nggak villa-villa Iya. yang buat bule ya. Mereka Iya. suka ya beginian. Betul. Kita pikir ini sesuatu yang ya kan alam ya yang membuat proses itu ya sayang gitu kalau kita rubah lagi Iya, kita tempel. iya. Oke. Yuk kita lihat ke kamar sebelahnya. Aku pengen lihat deh. Oke, setiap kamar itu dikasih jendela. Dan Ya, jendelanya dan konsepnya semua sampai ke bawah supaya
dapat pemandangan yang maksimal. Oke, ini berarti tiap kamar pun juga diganti ya lantainya Ya, ya? jadi semua kamar sama, ya gini ada ceritanya kan. Ini ruangan kamar, itu selasar, ini ruang. Jadi kenapa lantai berbeda? Jadi orang sebenarnya diedukasi tanpa harus. Iya, tanpa harus dikasih Saya udah pindah tahu. ke ruangan nih, walaupun ruangan itu sebenarnya terbuka. Oke, ini berarti kan setiap ngedesain ruangan ini itu dipikirin banget ya. Ini berapa lama tuh pas bikinnya, ngedesainnya? Ngedesainnya rumah ini setahun lah. Desainnya doang? Ya, karena agak lama, karena mencari idenya. Oke. Ya, karena kan memang Gimana perasaannya? dan kenapa setahun juga? Hah? Karena memang ini kan proyek sendiri. Oh iya. Jadi ya pas mentok tinggalin. Nah, nanti cari lagi gitu ya. Gue lagi baru mau nanya gimana perasaan sang istri kayak gini. Nah, jadi Dia mau marah-marah kah? dia yang jelas Santai aja? iya, karena kan bukan rumah untuk kita tinggalin. Oh. Kalau untuk kita tinggalin ya mungkin sudah agak sedikit. Kalau gue sih mencak-mencak. Wah, yang benar kayak rumahku aja 3 bulan nih, Bang. Ya. Udah kayak yang bener aja loh. Kita kagak Karena kan pindah-pindah. kembali lagi kita bikin ini berbeda dari yang lain. Iya, benar. Nah, ini lucu banget ya. Jadi Oh iya. di jembatannya pun juga baru gue sadarin ini tuh dikasih kayak drop ceiling gitu. Jadi kayak kalau misalkan malam pun rasanya kayak homey-homey kayak di Bali gitu ya. Jadi emang sengaja ini bahan struktur baja. Oh iya benar. Baja kenapa? Karena untuk mengadaptasi ketinggian. Karena kalau saya pakai struktur beton bertulang biasa akan lebih tebal kan. Iya benar. Nah, jadi dengan baja itu bisa Lebih tipis ya. ya gitu. Tapi ini Ini bawah juga sama, baja, tapi dicor plat beton ya. Iya, atas juga sama, baja copot beton. Oke. Habis itu dikasih kayu merbabu ini. Ya, kayak berbau tadi. Merbau bukan merbabu. Merbau. Terus setiap ruang kita bikin sampai sekecil ini pun kita pikirin ini ada sirkulasi udaranya. Astagfirullah. Jadi sekecil itu pun ada. Gitu ya. Jadi karena kita nggak mau udara itu nggak berputar. Oh iya, ini pun jendelanya juga bisa dibuka-buka ya. Buka. Dan sebelahnya juga ada walaupun ditutup. Gitu tetap aja dia Oh, lucu amat. ada juga sirkulasi udara. Cili-cili begini ya. Ya, pasifnya gitu. Jadi yang dia 24 jam udara akan mengalir. Gitu. Jadi Nice. ini kecil sekali, saya pikir saya mau gitu ya. Udah. Jadi karena udara ini tidak akan bergerak kalau tidak ada yang keluarnya. Oke. Ya pantesan di sini nggak perlu pakai AC. Iya. Aku mau lihat garden yang di atas dong. Ayo. Roof gardennya. Ya. Cuman ini ya agak sedikit Agak apa? belum tanamannya sudah gesang karena panas. Oh. Nah, ini sebenarnya idenya adalah Oh. tadi harusnya di situ ada gazebo. Oke. Belum sempat kita bikin. Terus tadi tanaman alang-alang tinggi gitu. Jadi konsepnya ini seperti betul-betul di daerah Kayak Bali ya. ya savana gitu ya. Ini tadi tinggi, cuman Asik kemarin sekali nih. Tapi nggak apa-apa lah bagus. kita jalan-jalan. panas, tapi ya di sini area yang paling enak. Buat kalau ngumpul Wah, malam-malam ya. Sore, malam kita bisa lihat keliling 360 derajat. Sayang kali pun. Kalau ini hijau semua nih keren Wah, sekali itu nih makanya sebenarnya. harus Rawat lagi ya. ya Ya, konsekuensi punya rumah besar itu emang ya harus siap harus di-maintain ya, betul. Dan maintenance itu nggak bisa sekali waktu, dia harus terus. Ini kalau misalnya ada tanaman ilalangnya itu dia Nah, ini sebenarnya konsep tanaman tadi tanaman Lee Kuan Yew ya namanya. Lee Kuan Yew kan, turun ya. Jadi semua keliling itu jadi kayak tirai. Ini juga. Semua juga itu. Oh, situ Sana keliling semua. Oke, Bang Adi. Aku mau tanya, ini tanahnya berapa tadi? 360 meter persegi. 360 meter persegi. Waktu beli tanah ini berapa duit nih? Waktu itu 2008 ya. 2008? Kurang lebih 3 juta lah. 1 meternya. 2008 3 juta per meter persegi. Ya. Sekarang kalau misalkan di 2024 ini kalau nggak salah harganya sekitar 20-an ya? Iya, dan itu pun kayaknya nggak ada yang jual juga di sini. Oh, nggak ada yang jual? Nggak ada yang jual. Berarti ini lingkungan Ya, enak, jadi guys. emang lumayan kenaikannya. Iya. Ya, Terus habis itu ini pas bangunnya ini berapa lama nih waktu bangun? bangunnya waktu itu hampir 2 tahun juga. 2 tahun ya bangun? Ya, karena memang banyak material-material yang kita pakai kan nggak bisa sekaligus. Oke. Kayak tadi kan ceritanya kan kita mesti bikin bertahap. Jadi
Jadi otomatis butuh waktu. Detailnya banyak sehingga emang itu yang butuh waktu. Kalau struktur biasa mungkin nggak sampai setahun juga nggak sampai selesai. Tapi ini rapi sih kalau 2 tahun ya. Ya. Terus ini rencananya ini mau diapain nih? Selama ini kan rumah ini dipakai oleh orang asing kebanyakan ya, sewakan. Nah mungkin kalau sekarang ini ya kalau memang ada yang tertarik ya kita nggak apa-apa gitu, kita pindah. Jadi dijual? Ya bahasa kasarnya begitu. Oh, berapa nih Bang? Soalnya menurut gue nih ya, kalau misalnya ada ya mungkin orang-orang asing atau enggak yang punya pasangan orang asing ngeliat kayak gini, kayaknya sih langsung suka ya, nggak mikir panjang ya. Ini kalau mau dijual berapa nih Bang? Ya sekitar 12,5. 12,5 M, nego? Iyalah. Oke, tipis ya guys, jangan Iyalah. jahat-jahat, ini bikinnya susah loh, dan ini mikir banget loh. Terus, Dan lokasinya bagus banget. Jadi memang waktu itu sempat ya kenapa berat juga untuk dijual karena memang belum tentu bisa dapat lagi di klaster ini. oke. Lingkungannya seperti ini dengan posisi seperti ini. Dan kita memang coba mencari-cari juga belum ada. Iya sih, bener sih. Ya, nggak ada. Karena nggak emang ada ini ya. emang paling enak. Makanya juga ya sudahlah, tapi kalau ada yang getol banget, Pengen banget. ya kita bikin sudah. lagi. Ya siapa tahu ini emang Kita bikin jodohnya lagi, dia ya. lah ya. Oke. Rumah tuh kan jodoh-jodohan ya. Betul. Oke. Terus nih Bang Adi kan udah bermain properti dari muda lah ya. Terus Alhamdulillah. pandangan Bang Adi ini terhadap anak-anak muda yang sekarang nih pengennya sewa aja, nggak pengen punya rumah. Itu coba deh diceritain dong Bang, pengalamannya Bang, bagusan gimana sih sebenarnya? Saya nggak tahu ya kalau mereka dari awal nggak beli rumah, saya misalkan dulu ya, nggak beli rumah, terus sekarang apakah mau mengeluarkan uang segitu banyak untuk rumah, itu aja masalahnya. Jadi belilah rumah pada saat itu masih bisa. Masih bisa kita beli dan rasanya sih kalau lihat kenaikannya ya bukan hanya masalah kenaikan ya, tapi kalau kita tinggal di tempat yang setiap saat kita bisa diusir kan rasanya nggak nyaman ya. Iya benar ya, Ya, pindah-pindah ada yang repot bilang kan banget ya udah uangnya mendingan diputar, diinvestasiin gitu kan. Iya. Sewa lebih murah. Ya mungkin ada benarnya, tapi kalau investasinya pas lagi gagal, berarti dia besok harus tinggal di mana gitu aja. Iya, gigit jari tinggal Iya, ya. kalau punya rumah kan paling tidak dia hanya mikirkan beli listrik, Operasional. bayar listrik, mungkin air. Nah, itu dia bisa maintain kan. Kalau kayak sekarang kan listrik luar biasa pakai token kan. Iya. Ini 100.000 cuman cukup 2 hari gitu kan. Nah, dia bisa hemat. Ya kan? Belajar hemat ya. ya. Belajar hemat gitu kan. Saya biasa isi misalkan 500.000 sebulan gitu, 1 juta sebulan lah. Kok bulan ini setengah bulan udah hampir habis, berarti kan bisa dikontrol gitu ya. Nah, dan dia tidak perlu memikirkan bulan depan gimana dan harus bayar lagi. Iya. Gitu ya. Dan Soalnya banyak, menurut aku tuh banyak pelajaran mengenai cara memanage uang tuh kalau misalkan kita udah punya properti sendiri nih teman-teman ya. ya mungkin ya, kalau saya sih minimal mesti punya sendiri 1 lah ya. Iya. Gitu. Kalau punya banyak itu alhamdulillah. Iya. Tapi kalau 1 bener-bener. wajib punya kan ya. Mau Iya. kecil, mau besar ya sesuai kebutuhan ya. Kan hari ini kan rumah nggak harus besar gitu ya. Iya, Dengan arsitek itu semua bisa diatasi gitu ya. Makanya 50-60 mau bangun rumah, meter. telepon arsitek lah. Ya, guys. kita bangun rumah 60 meter itu sangat nyaman gitu. Bisa nyaman, tanah ya. 60 meter bisa dapat 3 kamar, ada dapurnya, ada ruang jemurnya, sehingga nggak harus jemur di pinggir jalan. Iya. Tapi emang harus pakai arsitek sih. Iya. kalau itu. Ini bukan apa ya. Jadi emang ini adalah bagian dari eksperimen kita sebenarnya. Jadi masterpiece kita lah gitu ya. Jadi kita kerahkan semua yang kita rasa baik untuk sebuah rumah. Yang orang pingin rumah itu nyaman, tapi juga pingin dapat suasana berbeda, tidak hanya just home, tapi ada experience lain gitu. Iya, sekarang dengan keadaan media sosial yang lagi tinggi begini, sebenarnya punya rumah yang nyaman itu bisa dijadiin usahanya juga ya. Jadi kalau misalnya punya rumah yang bagus, bisa buat jadi backgroundnya pas lagi joget atau nggak jadi bikin konten gitu. Jadi sebenarnya rumah itu tuh cukup krusial. Sedangkan kalau misalnya kita sewa, kita udah bagusin rumah orang lain. Sayang, makanya beli aja dulu rumahnya. Makanya jarang rumah sewa itu bagus kan. Iya. Karena pas dia mau perbaiki, ntar Ntar dia apapain tahun depan lagi. dia belum tentu di situ kan gitu. Iya.
Akhirnya kita tetap membatasi diri kita setiap hari, padahal sebenarnya kita ingin menikmati. Iya. Kalau rumah sendiri kan ya mau dirubah apanya. Iya. Tetap Bener. yang namanya rumah kan beda sama barang lain ya, kan misalnya kayak kendaraan. Kendaraan mau diapain pun nilainya nggak bisa naik. Kecuali memang kendaraannya antik banget ya. Tapi kan yang antik yang memang semua orang nggak punya itu beda. Kalau mobil biasa mau dikasih aksesoris apapun, kalau rumah nggak. Turun ya. Kalau rumah malah naik ya. Beda. Rumah kalau dia kasih material yang berbeda, sentuhan yang berbeda, pasti dia punya nilai yang berbeda. Iya. Dan dinilai sama bank pun juga tinggi. Iya. Dan yang jelas paling luar biasa adalah yang kita nggak bisa dapatkan ya kenyamanan. Iya, kenyamanan. Rumah yang nyaman membuat kita sehat, membuat kita positif, produktif kan gitu kan. Iya, benar. Kalau rumahnya nggak sehat, tiap hari pulang ke rumah Ribut. sudah capek, pusing, makin mumet gitu, besok Udah males lagi. Ya, Maunya jadi tempe kemul. ya akhirnya ya. Maunya kemulan mulu. Ya udah kalau kayak gitu Bang Adi, makasih banget Terima udah boleh kasih. datang ke sini, main, masuk dan pegang-pegang. Ya, jadi kalau tadi tamu biasa hanya boleh lihat-lihat. Karena cuma sampai di atas saja. Nah, kalau untuk BB boleh lah masuk ke dalam Pegang-pegang. pegang-pegang dan boleh ngobrol juga. Oke. Ya udah kalau kayak gitu. Makasih ya teman-teman udah ikutin acara kita. Jangan lupa untuk klik like, follow, share video kita, dan kita juga udah ada TikToknya, udah ada Instagramnya @arsitekturindonesia. Ciao. Oke. Nah, dan ini mungkin juga nggak tahu ya kalau BB muat nggak sini ya. Kalau saya sih nggak muat. Mentok. Nah makanya. Mentok, Wak. Jadi sudah tidak muat makanya dibuat ya oke lah.